Para sahabat, terutama para sahabat desa, saya akan berbicara melampaui atau beyond undang-undang desa, yaitu bicara tentang relasi kuasa antara desa dengan kota atau sebaliknya kota dengan desa. Ini isu abadi yang tidak memperoleh perhatian secara mendalam di dalam undang-undang desa. Tetapi relasi desa kota ini menjadi isu yang sangat penting yang kurang memperoleh perhatian, dan kami di kampus mendorong teman-teman untuk menaruh ini dengan lebih seksama. Tidak hanya bicara tentang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan dana desa, tetapi semua itu kita penting untuk meletakkannya di dalam kerangka relasi kuasa dengan desa. Saya sudah beberapa kali bicara mengenai urbanisasi dan ruralisasi, dan ke depan ini akan menjadi perhatian lebih khusus. Ada beberapa poin yang nanti akan kami cermati, dan mudah-mudahan nanti teman-teman ini meneruskan ke dalam studi ya, supaya tujuannya menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara desa dengan kota. Memang ada beberapa pihak yang sering berbicara mengenai urban-rural linkage, yang ada yang progresif, bagaimana tidak hanya hubungan yang timpang tetapi hubungan yang saling menguntungkan antara desa dengan kota. Dan selama ini kita mau bicara apapun, itu akan selalu menciptakan relasi kuasa yang timpang antara desa dengan kota. Tahun 76 itu Michael Lipton sudah berbicara tentang urban bias. Jadi dia melihat kemiskinan desa. Jadi kemiskinan itu tidak hanya persoalan kelas, misalnya kelas borjuis dan proletar, atau istilah saya kelas rakyat jelata dan jelita, tetapi dia memandang antara relasi kota dengan desa ini juga sebuah ketimpangan. Artinya menurut Michael Lipton, kemiskinan di desa itu karena ketimpangan kekuasaan. Kekuasaan itu dimonopoli oleh kota, lalu desa itu tidak punya kekuasaan yang memadai. Memang kalau kategori desa dan kota kemudian di overlay atau didialogkan dengan kelas rakyat jelita dan jelata, itu menimbulkan tipologi. Ada 4 kategori. Yang pertama, ini yang paling menderita, ini adalah rakyat jelata yang berada di desa. Ini yang pinggiran, yang mau sekolah pun tidak bisa, mau mengakses apapun tidak bisa. Jadi aset dan akses sama sekali tidak bisa. Kalau mau sekolah itu harus ditolong oleh orang, oleh pemerintah. Kalau pemerintah nggak sanggup, ya nanti bisa ditolong oleh orang tua asuh. Dan kejadian ini ada di mana-mana, termasuk di sekitar kami. Ini artinya dipandang dari sisi politik dan kelas, ini rakyat jelata di desa ini ya pokoknya yang kasta paling bawah. Kemudian yang kedua, ini kasta ini ya rakyat jelata tapi di kota. Ini yang sering disebut dengan kaum miskin kota. Kaum miskin kota ini ya ini orang-orang yang dulu dari desa, yang melakukan urbanisasi atau pindah ke kota, kemudian bekerja di sektor informal. Banyak di antara mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan, berada di rumah-rumah bedeng yang kumuh, dekat dengan sungai yang berbau tidak sedap, dan seterusnya ya. Ini kaum miskin kota ini memang luar biasa, dan ini sering menjadi perhatian Karl Marx ya. Kalau mau revolusi Marxis ya kekuatannya di sana, karena Marx sebenarnya tidak begitu tertarik pada rakyat jelata di desa atau kaum petani, karena petani menurut Marx itu ya komunal, dan dia sering sebut dengan rural idiocy of rural life, kebodohan kehidupan desa, karena dihuni oleh para petani rakyat jelata ini yang tidak bisa digunakan sebagai
saka guru revolusi. Tetapi pandangan Marx ini agak dibedakan atau mungkin ditantang oleh orang bernama Mao Zedong ya. Mao Zedong itu bukan mengorganisir kaum miskin kota, tetapi ya rakyat jelata di desa yang kemudian dikenal dengan strategi desa mengepung kota. Orang-orang petani di desa itu geruduk ke kota ya. Ini saya kira contoh tentang peristiwa sejarah bagaimana ketimpangan desa dengan kota itu lalu disudet ya dengan kekuatan desa mengepung kota, dan kemudian pada tahun 80-an Deng Xiaoping itu membalik cara paradigma yang sudah dilakukan oleh Mao Zedong itu dengan cara ya kembali ke desa. Artinya sejak tahun 80-an desa itu menjadi pusat pertumbuhan baru dan kapitalisme yang dimiliki oleh orang-orang setempat. Korporasi rakyat menjadi salah satu kunci ya, karena memang kapitalisme ini tidak bisa dibendung. Bahkan Cina sekalipun yang telah menempuh jalan sosialisme komunisme ini bergerak menuju kapitalisme dengan meletakkan desa itu sebagai kekuatan. Artinya memang bukan kapitalisme yang di kota tetapi di desa. Dan ada salah satu tokoh penting Jack Ma yang punya Alibaba itu spiritnya bukan lagi desa mengepung kota tapi desa mengepung dunia. Ini saya kira menjadi contoh yang sangat menarik gitu ya. Itu kelas ini ya. Nomor 4 rakyat jelata desa, nomor 2 kaum miskin kota atau rakyat jelata di kota. Kemudian nomor 3 adalah ini ya, rakyat jelita yang berada di desa. Nah ini kelas 2-nya ya. Ini masih mending lah. Ini disebut kelas menengah yang di desa, orang-orang yang punya kelebihan, entah itu menjadi PNS atau menjadi pengusaha atau berjuis lokal, dan ini tentu orang-orang pemuka masyarakat. Dan hubungan di antara rakyat jelita dan rakyat jelata di desa ini memang bisa dipandang ini diferensiasi atau ketimpangan, tetapi ya ada banyak contoh di mana hubungan di antara mereka itu ya bermasyarakat dengan baik, ada hubungan patron klien yang baik gitu ya. Memang di sana juga ada tengkulak ya. Tengkulak itu melakukan hal yang buruk dengan cara yang baik, punya hubungan dengan produsen pertama yang relatif lebih akrab, dan biasanya tengkulak ini berasal dari luar desa, nanti akan menebas hasil bumi orang-orang desa dan kemudian dijual ke kota dengan harga yang lebih tinggi ya. Tengkulak itu ya berlapis-lapis ya. Jadi ada juga tengkulak rakyat jelita yang di kota ini ya, yang ini kelas 1 ini ya. Rakyat jelata di kota ini kelas 1 ya, tidak punya aset sebenarnya, tidak punya lahan, tetapi karena punya keberanian menjadi tengkulak ya, atau menjadi orang kaya baru, entah ada yang jadi tengkulak, ada yang jadi rentenir dan sebagainya. Ada mata rantai misalnya, ini kubis gold yang berasal dari Magelang ya, di sana hanya dibeli di bawah 1.000 per kilo, bahkan hanya 400, tetapi karena ditolong oleh desa ini mengalami kenaikan dari 400 ke 800. Artinya memang tengkulak pertama orang desa ini yang disingkirkan dan digantikan oleh bum desa yang memberikan nilai tambah bagi para ini ya, para produsen pertama ya. Dan tetapi ini tetap saja di kota Jogja ini ada tengkulak cukup besar yang berada di pasar Giwangan. Ini ya tidak punya lahan, tidak punya gold, tapi dia 1 kilo bisa untung 1.000. Jadi artinya kalau dari pertama 800, kemudian kalau sudah sampai ke pasar-pasar eceran di kota Jogja itu sudah 1 kilo sudah 6.000 bahkan 7.000 ya. Jadi ini saya kira mata rantai kota desa dengan kota itu ya seperti itu. Banyak rakyat jelita yang ada di desa maupun yang ada di kota ini yang kemudian menciptakan dominasi dan eksploitasi terhadap rakyat jelata yang ada di desa. Jadi ya orang-orang ya tidak seberapa asetnya ini lalu dikapitalisasi oleh kaum jelita ini, sehingga itu merupakan satu fitur bagaimana ketimpangan desa dengan kota. Tidak hanya itu, bahwa ini soal kaum miskin kota dan kaum miskin desa ini memang
ada perjalanan yang berbeda. Belum lama ini saya juga sudah berbicara tentang ada pelambatan ya, meskipun selama 10 tahun ada dana desa yang mengalir ke desa yang konon diharapkan untuk mengurangi kemiskinan kaum miskin desa, tetapi ada pelambatan. Penurunannya sangat lambat, berbeda dengan kaum miskin kota yang mengalami percepatan penurunan. Ini lagi-lagi ini urban bias ya. Jadi ketimpangan desa kota atau kebijakan yang lebih banyak berpihak pada kota ini menciptakan pemiskinan atau sekurang-kurangnya menciptakan pelambatan penurunan kemiskinan yang terjadi di desa. Jadi artinya program penanggulangan kemiskinan itu uangnya sangat besar. Kata TNP 2K bisa mencapai 400 triliun, tetapi untuk menangani kemiskinan orang desa itu dibebankan pada dana desa. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa dana desa itu punya beban yang sangat berat, tidak hanya untuk menangani atau mengungkit kepentingan masyarakat setempat, tetapi juga program-program proyek-proyek titipan dari atas, baik itu penanggulangan kemiskinan, SDGs desa, desa miskin ekstrim, stunting dan sebagainya. Sehingga ini pada satu sisi untuk mengangkat harkat martabat orang miskin juga tidak maksimal, sementara untuk mendongkrak kepentingan masyarakat setempat seperti ekologi dan ekonomi itu juga masih jauh dari harapan. Nah ini saya kira ketimpangannya seperti itu, dan nanti saya akan meneruskan bicara lebih jauh lagi poin per poin, entah itu kita bicara soal aset, bicara soal urbanisasi, ruralisasi, kemudian daya ungkit ekonomi desa, bisa juga nanti urban-rural linkage yang lebih adil dan bermakna sehingga ada hubungan yang lebih manusiawi ya antara desa dengan kota ini ya. Dan ke depan tentu saja saya berharap kemudian teman-teman termasuk APMD ini nanti banyak ini ya berkiprah untuk mendorong pembentukan desa melalui ruralisasi, karena memang selama ini karena bias kota itu lebih banyak berbicara mengkonkretkan apa yang disebut dengan urbanisasi. Jadi urbanisasi tidak hanya sekedar perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi yang jauh lebih penting urbanisasi itu menjadi bagian dari pembentukan negara, pembentukan kota, pembentukan modal, pembentukan warga negara. Sementara hal yang sama tidak terjadi di desa. Dan karena itu sebagai antitesis bagi urbanisasi adalah ruralisasi, bagaimana desa itu menjadi ruang, menjadi basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat, dan orang-orang desa ini juga bisa ditransformasikan menjadi warga negara tanpa harus melakukan urbanisasi ke kota.